Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi tentang Islamisasi Nusantara. Kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama Nur Hidayah, yang kedua Reval Sofyan, dan yang ketiga Anwar Tupid. Untuk materi yang pertama yakni tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama masyarakat Indonesia menjelang datangnya Islam akan disampaikan oleh Anwar Tupid, yaitu saya sendiri. Yang pertama pada agama dan budaya. Pada tahap ini, dulu masyarakat Indonesia sebelum adanya agama Islam, mereka menganut animisme dan dinamisme. Kemudian setelah itu, agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Nah, kemudian berangsur-angsur setelah itu barulah Islam masuk dan sekarang menjadi mayoritas penganut agama terbanyak di Indonesia, sekitar 85% hingga 95%. Secara geografis, wilayah Indonesia ini termasuk dalam wilayah Asia Tenggara yang mana sebelumnya eh, masyarakat di sini memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Ini karena Asia Tenggara adalah negara dengan budaya dan kepercayaan agama yang sama. Mayoritas di dalam benua ini sama. Bahasa Indonesia telah mengenal tulisan-tulisan yang diajarkan oleh para penyebar agama Hindu dan Buddha dalam sejarahnya. Dan pengaruh ini telah berlangsung lama. Bukti pengaruh agama Hindu-Buddha yaitu kita tahu seperti bangunan-bangunan bersejarah yang ada saat ini seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan yang lain sebagainya. Yang mana itu semua gabungan dari seni arsitektur zaman megalitik. Selanjutnya yaitu pada kondisi sosial masyarakat Nusantara pada saat itu sebelum datangnya Islam. Kita tahu bahwasanya di daerah perkotaan atau kerajaan, sekitar kerajaan, itu terdapat permukiman-permukiman atau kampung-kampung. Sebut saja dengan istilah pecinan, yaitu kampungnya orang Tionghoa, Pakojan, kampungnya orang Arab, Pekauman, kampung dinas agama keraton, dan juga Kepatihan, kampung kerabat pati. Kemudian berlanjut ke pesisir, bahwasanya di sana itu lebih maju dan terjadinya akulturasi budaya. Karena di sana terdapat kawasan pelabuhan yang mana itu menyambungkan uh, pelayaran dari luar Nusantara ke dalam Nusantara. Kawasan pesisir dijadikan sebagai pelabuhan dan juga pusat perdagangan pada saat itu. Budaya percampuran atau akulturasi budaya juga terjadi di sana. Secara tidak langsung dalam berdagang di antara mereka, mereka belajar tentang budaya asing, orang masyarakat asing yang mana di sana itu terdiri dari uh, pedagang Arab, Persia, Cina maupun dari Eropa. Berbeda halnya dengan masyarakat sosial di pedalaman, yang mana mereka secara kultural itu terisolasi dari dunia luar dan lebih condong pada budaya nenek moyang, serta sulit menerima budaya luar. Kemudian kita tahu awalnya Islam itu masuk dari pantai lalu menuju ke pedalaman. Setelah masuknya Islam, maka kerajaan Hindu yang ada di sana mulai masih ada namun sedikit dan mulailah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Namun ada beberapa daerah yang mana itu tidak sentuh dengan Hindu Buddha, yaitu kita tahu di daerah Sulawesi, daerah Papua di sana tidak tersentuh oleh Hindu Buddha. Kita tahu ada kerajaan yang mana di Sulawesi itu kerajaan Goa, Waju, Bone dan lain-lain. Yang mana mereka masih di sana masih ditemukan upacara adat yang mana menganut tradisi leluhur seperti halnya pada makam tradisional pada upacara pemakaman yaitu adanya bekal kubur. Selanjutnya pada taraf politik dan ekonomi di sini Islam ada sejak tahun abad ke-7 sampai 8 yang mana selama periode ini para pedagang dan pendakwah muslim membentuk komunitas muslim yang ada di Malaka. Mereka memperkenalkan Islam yang mengajarkan toleransi dan kesetaraan. Nah, agama Islam ini mudah diterima karena apa? Karena mereka bertentangan dengan ajaran Hindu yang mana menekankan perbedaan martabat manusia. Oleh kalangan bawah mereka lebih diterima ajaran Islam ini. Kemudian ajaran Islam ini menekankan perdamaian. Pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya memperluas kekuasaannya ke Semenanjung Malaka. Yang mana ini berhubungan erat dengan upaya untuk menguasai Selat Malaka yang mana menjadi penghubung
pelabuhan internasional pada saat itu. Kedatangan umat Islam tidak memiliki pengaruh apapun. Namun pada abad ke-9 mulai tampaklah partisipasi umat Islam dalam bidang politik, yaitu dimulainya dari akibat pemberontakan dengan ketika ikut serta dalam pemberontakan petani di Cina, yang mana akibat pemberontakan tersebut banyak tentara dari Muslim yang terbunuh, dan itu mereka melawan kekaisaran dari Hisung, yang mana dari dinasti Tang. Nah, sebagian dari mereka yang kabur, mereka mengungsi ke Kedah, yaitu daerah yang berada di bawah kendali Sriwijaya. Nah, pada saat itu mereka pendatang itu yang kabur itu mereka dilindungi oleh kerajaan Sriwijaya. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya ini berlangsung abad ke-12 Masehi, yang mana pada akhir abad ke-12 mereka mengalami kemunduran. Kerajaan Sriwijaya melakukan peraturan pajak konsumsi yang lebih ketat atas kapal dagang yang singgah di pelabuhannya. Hari ini juga untuk meningkatkan ekonomi mereka. Namun hal yang terjadi adalah justru banyak kapal dari luar yang malah menyingkir dari pelabuhan ini. Akhirnya kemerosotan ekonomi ini berdampak pada perkembangan politik, yang mana tidak setelah itu merosotlah kekuasaan dari Sriwijaya. Hal ini dimanfaatkan oleh kerajaan Singasari yang mana bangkit. Hal ini mendorong Selat Malaka yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan. Pengusaha Muslim yang juga memanfaatkan kelemahan Sriwijaya ini untuk mendapatkan keuntungan politik, maka mereka mendukung klaim bahwasanya mereka merupakan daerah dari wilayah baru kerajaan Islam. Hal ini dimanfaatkan oleh pedagang Muslim di sana, yaitu kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. Sejak abad ke-7 sampai dan ke-8 Masehi, para pedagang Muslim telah mengunjungi daerah tersebut. Nah, sejak abad inilah proses Islamisasi telah berlangsung. Kerajaan Samudra Pasai ini dengan cepat berkembang dan dalam bidang politik dan perdagangan pada saat itu. Nah, akibat kekacauan ini, maka kerajaan Singasari, yaitu termasuk Majapahit, tidak dapat menguasai wilayah Melayu dan Selat Malaka dengan baik, sehingga kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka dapat berkembang dan mencapai puncak kekuasaan. Setelah itu, bergulirnya waktu, pada abad ke-16 Masehi Majapahit melemah, yang mana hal ini menyebabkan banyaknya daerah-daerah mereka yang terlepas, yang mana dimanfaatkan oleh kerajaan Islam, yakni dari Samudra Pasai dan juga. Oke, yang selanjutnya yakni akan disampaikan oleh saudara Rifa. Yang kedua adalah teori-teori kedatangan Islam di Nusantara. Terdapat 3 teori kedatangan Islam di Nusantara, yaitu adalah teori Gujarat atau teori India, yang kedua adalah teori Arab, dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Snook Hurgronje dan Stutterheim. Nah, mereka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah yang terdapat di benua India. Nah, tempat-tempat tersebut ialah seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Nah, pendapatnya didasarkan pada batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Nah, mengapa ada teori Gujarat ini? Karena yang kita tahu sendiri adalah bahwa sebelum Islam datang itu terdapat agama Hindu di Indonesia yang sangat besar ya. Dan dari agama tersebut kita tahu bahwa hubungan antara Nusantara dengan India itu sangatlah erat, sehingga ketika India sudah banyak Islam yang masuk ke India, agama Islam sudah masuk ke India, sehingga Islam pun juga Islam pun juga masuk ke dalam Indonesia melalui tadi itu karena ada hubungan antara India dan Nusantara itu tadi ya, gitu. Snook Hurgronje menulis teori tersebut dalam bukunya yang berjudul Le Arabi et les Indes Neerlandaises. Sedangkan Stutterheim menulis teorinya tersebut dalam bukunya yang berjudul The Islam and Zin Comes in Archipel. Kali aja ada teman-teman yang mau cari bukunya. Yang kedua adalah teori Arab.
Teori Arab ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama Crawford yang menyatakan bahwa Islam diperkenalkan langsung dari tanah Arab kepada masyarakat Nusantara. Meskipun hubungan antara orang Melayu, Indonesia, dan Muslim di pantai timur India juga menjadi faktor penting. Setelah sedikit berkembang, teori Arab ini didukung oleh Kaiser berdasarkan persamaan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Kaiser berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Nah, jadi teori Arab ini berisi tentang pedagang Arab yang datang ke pesisir barat pantai Sumatera, pesisir pantai barat Sumatera. Nah, iya. Nah, lalu pedagang-pedagang ini menikahi para pribumi, wanita-wanita pribumi. Lalu setelah mereka menikahinya, mereka menetap di Nusantara dan lalu menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dari situlah makanya banyak orang-orang Islam di Sumatera itu pada awalnya. Lanjut, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini didasarkan pada unsur-unsur budaya Persia yang memiliki banyak kesamaan dengan unsur budaya Islam Nusantara. Di antaranya adalah tasawuf Islam Indonesia, Sufisme yang memiliki kesamaan dengan tasawuf Persia. Nah, ini nih contohnya adalah ajaran Manunggaling Kawula Gusti punyanya Syekh Siti Jenar yang sama dengan apa tadi? Wahdatul Wujuh. Bentar. Wahdah Al-Wujud Hamzah ya punyanya Hamzah Al-Fansuri begitu ya. Nah, Wahdah Al-Wujud Hamzah Al-Fansuri ini dipengaruhi juga oleh tasawufnya Wahdah Al-Wujud punyanya Al-Hallaj. Wahdah Al-Wujud Al-Hallaj gitu. Bukan Wahdah Al-Wujud. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan bahasa Persia dalam sistem ejaan bahasa Arab, terutama huruf vokal dalam pengajaran Al-Qur'an. Nah, di sini tuh kan kita taunya ada fathah, kasroh, dan domah. Fathah itu kalau saya nggak tahu ini kan dapat dari jurnal itu ada penjelasannya kalau fathah itu ada yang bilang jabar, terus yang kasroh itu bilangnya jer, terus yang domah itu pes. Tuh. Dan yang terakhir adalah hari peringatan Syiah untuk memperingati syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, selanjutnya adalah sarana islamisasi di Nusantara. Yang ketiga ini akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hidayah. Silakan, Mbak. Selanjutnya yaitu sarana islamisasi. Ada beberapa sarana atau saluran islamisasi di Nusantara. Di antaranya ada saluran perdagangan dan perkawinan. Kedua saluran ini merupakan sarana atau saluran yang terbesar dan yang paling terkenal. Beberapa sarana atau saluran islamisasi Nusantara diantaranya ada 6, saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran pendidikan, saluran kesenian, saluran politik, dan saluran tasawuf. Yang pertama yaitu ada saluran perdagangan. Proses masuknya Islam melalui jalur perdagangan pada aktivitas kemudian lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16. Masuknya Islam di tepi laut utara Pulau Jawa ialah lewat proses dakwah yang dibawakan oleh para pedagang muslim. Pada mulanya, proses itu dicoba secara individual. Mereka melakukan kewajiban serta syariat-syariat Islam dengan memakai baju yang bersih serta tempat-tempat beribadah yang bersih. Dalam tiap hari, para pedagang itu menampakkan perilaku yang sederhana, tutur kata yang baik, sopan, jujur, serta suka membantu. Perilaku semacam ini menjadi alasan utama untuk penduduk pribumi yang dikala itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Mereka tertarik dengan karakter kalangan Muslim sehingga menarik mereka untuk memeluk agama Islam. Yang kedua itu ada saluran perkawinan. Pada dasarnya para pedagang Muslim mempunyai status ekonomi yang stabil dan lebih baik dibanding dengan masyarakat pribumi. Hal itu pula yang membuat masyarakat pribumi tertarik dan menikah dengan para pedagang Muslim. Dan sebelum dinikahkan, masyarakat pribumi diislamkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada saluran pendidikan. Lewat pembelajaran pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama
kiai, serta ulama. Di pesantren ataupun pondok itu, calon ulama, calon guru agama, serta kiai memperoleh pembelajaran agama. Nah, setelah selesai dengan pembelajaran agama di pondok ataupun di pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing ataupun berdakwah ke tempat tertentu hanya untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya serta Sunan Giri di Giri. Alumni dari pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam kepada warga Maluku. Selanjutnya yaitu ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi lewat kesenian yang sangat populer merupakan pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, merupakan tokoh yang sangat mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak memohon upah pertunjukan, akan tetapi beliau memohon para penonton untuk mengikuti ucapannya. Ialah kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata serta Ramayana. Namun dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian yang lain pula dijadikan pelengkap Islamisasi semacam sastra, hikayat, babat, serta sebagainya, dan seni bangunan serta seni ukir. Selanjutnya yaitu saluran politik. Di Maluku serta Sulawesi Selatan, banyak rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Di samping itu, baik di Sumatera serta Jawa ataupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan-kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang awalnya bukan pemeluk agama Islam menjadi memeluk agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang telah diketahui luas oleh warga Indonesia pada saat itu. Mereka mahir dalam persoalan magis serta memiliki kekuatan pengobatan. Di antara mereka terdapat pula yang mengawini putra serta gadis bangsawan setempat. Dengan tasawuf wujud Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki persamaan dengan alam pikiran mereka yang tadinya menganut agama Hindu sehingga agama Islam itu gampang dipahami serta diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo yang mau bertanya, kami persilahkan. Kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.